Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Baik siswaku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berpantun terlebih dahulu. Pergi berbelanja ke pasar, saking besarnya jadi kesasar. Jika ingin menjadi pintar, tentulah harus rajin belajar. Oke, baik siswaku sekalian, materi pada pertemuan kali ini yaitu membangkitkan motivasi belajar. Berbicara tentang motivasi. Baik, siswaku sekalian, apakah di sini ada yang tahu apa itu motivasi? Oke, kepada video saya persilakan. Oke, baik. Kata Ridho, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Oke, baik Ridho, jawabanmu sangat tepat. Baik anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu motivasi belajar supaya anak-anakku bisa paham tentang pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar pada dasarnya, motivasi merupakan sebuah tindakan yang disadari untuk mengarahkan dan menjaga perilaku seorang agar ia terdorong melakukan suatu tindakan sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti upaya yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak. Motif juga dikatakan sebagai simulan dari dalam diri untuk melakukan kegiatan tertentu demi mencapai suatu tujuan. Baik, itu anak-anakku sekalian pengertian motivasi belajar. Semoga anak-anakku mengerti atas penjelasan Bapak tadi ya. Baik, anak-anakku sekalian, di sini Bapak juga akan menjelaskan jenis-jenis motivasi belajar. Oke, baik. Menurut Wolford 1993 dalam buku Psikologi Pendidikan yang ditulis oleh Nyanyu Khadijah menjabarkan bahwa dilihat dari sifatnya, motivasi belajar ada dua jenis, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri individu tanpa dorongan atau bantuan orang lain. Misalnya seseorang siswa rajin membaca buku untuk menambah atau menguasai sebuah pengetahuan. Yang kedua itu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena dorongan atau bantuan dari orang lain. Misalnya seseorang siswa belajar dengan giat sebelum ujian agar nilainya tidak jadi teman. Sedangkan menurut Miss Gallen dalam buku Psikologi Pendidikan yang ditulis oleh Binti Maunah, motivasi yang mendorong tingkah laku termasuk belajar dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, motivasi untuk berprestasi. Motivasi untuk berprestasi adalah rangsangan untuk unggul dari orang lain, berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, dan berjuang untuk sukses. Yang kedua, motivasi untuk berkuasa. Motivasi untuk berkuasa adalah motivasi yang mendorong seseorang bertingkah laku dalam suatu cara di mana mereka tanpa dipaksa tidak akan berperilaku demikian atau suatu bentuk alkoholisasi diri berdasarkan individu untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk berafiliasi atau bersahabat. Motivasi untuk berafiliasi adalah keinginan untuk menjalin hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Individu memungkinkan
untuk mempunyai hubungan dengan orang lain yang erat, selalu mencari teman dan mempertahankan hubungan yang telah dibangun dengan orang lain tersebut, kooperatif dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. Oke anak-anakku, itu tadi penjelasan jenis-jenis motivasi belajar menurut para ahli. Oke, baik, Bapak akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Baik, Bapak mengambil ini juga dari para ahli. Baik, menurut Dimianti dan Mugiono, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi peserta didik. Dapat dikatakan bahwa cita-cita akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Misalnya, cita-cita seorang siswa ingin menjadi polisi akan memperkuat semangat belajar dan mengarahkan perilaku belajar. Ia akan rajin belajar dan rajin berolahraga untuk melatih fisik. Yang kedua, kemauan peserta didik. Kemampuan dan keterampilan peserta didik diperlukan untuk mencapai keinginannya. Misalnya, seorang siswa yang tidak bisa menyelesaikan operasi bilangan, kemudian belajar dan berlatih terus hingga ia mampu menyelesaikan operasi bilangan. Yang ketiga, kondisi peserta didik. Kondisi peserta didik yang meliputi kondisi-kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. Misalnya, siswa yang sedang sakit akan mempengaruhi fokus belajar. Sebaliknya, seorang siswa yang sehat akan mudah memusatkan fokus belajar. Yang keempat, kondisi lingkungan peserta didik. Lingkungan peserta didik bisa berupa keadaan alam, lingkungan, tempat tinggal, pergaulan, dan kehidupan kemasyarakatan. Misalnya, seorang peserta didik bergaul dengan peserta didik yang pemalas, akan ikut malas mengikuti proses pembelajaran. Sebaiknya, jika seorang peserta didik bergaul dengan peserta didik yang rajin dan bermotivasi belajar yang tinggi, maka peserta didik tersebut akan ikut termotivasi. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Peserta didik mempunyai perasaan, perhatian, keinginan, memori, dan pikiran yang mengalami perubahan dikarenakan pengalaman hidup, sehingga siswa diharapkan selalu berpikiran positif agar motivasi belajarnya bertahan atau bahkan meningkat. Baik, itu tadi penjelasan menurut para ahli faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Oke, anakku sekalian, Bapak juga akan menjelaskan peran motivasi belajar dalam mencapai keberhasilan. Nah, belajar dalam aktivitas belajar, motivasi bisa dikatakan sebagai keseluruhan energi penggerak dalam diri seseorang yang memunculkan aktivitas belajar, yang menjamin kelangsungan belajar, serta yang memberikan arah pada aktivitas belajar sehingga tujuan yang dikehendaki akan tercapai. Apabila seseorang memiliki motivasi belajar yang besar, maka ia akan menggapai prestasi yang baik pula. Ada dua peran penting dari motivasi belajar yang dijelaskan dalam buku Psikologi Pendidikan yang ditulis oleh Halim Purnomo, antara lain: yang pertama, peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar. Motivasi bisa berperan pada penguatan belajar jika seorang peserta didik yang belajar dihadapkan pada sebuah masalah yang harus dipecahkan dan hanya bisa dipecahkan dengan bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya. Sebagai contoh, seorang peserta didik akan memecahkan soal kimia dengan bantuan tabel periodik. Tanpa bantuan tabel tersebut, peserta didik itu tidak dapat menyelesaikan tugas kimianya. Dalam kaitan ini, peserta didik berusaha mencari tabel periodik. Usaha mencari tabel periodik merupakan perang motivasi
yang dapat menimbulkan penguatan belajar dan menentukan hasil belajar. Yang kedua, motivasi menentukan keteguhan belajar. Seorang peserta didik yang telah motivasi untuk belajar sesuatu akan berupaya mempelajarinya sebaik mungkin dengan harapan mendapatkan yang memuaskan. Dalam hal ini terlihat jelas jika motivasi untuk belajar mengakibatkan seorang peserta didik tekun belajar. Oke, baik, itu tadi penjelasan dari Bapak, yaitu peran motivasi belajar dalam mencapai keberhasilan. Baik, dan aku sekalian, itu tadi penjelasan materi dari Bapak. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Jangan malu untuk bertanya ya. Kita di sini berbicara tentang motivasi belajar. Oke, jika kalau tidak ada yang bertanya, Bapak ingin memberikan tugas untuk kalian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, tugasnya Bapak sudah kirim di grup, nanti dicek ya. Oke, baik, berhubung waktu Bapak sudah ingin habis, Bapak akan menutup pertemuan kali ini dengan membacakan pantun terlebih dahulu. 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin mewujudkan angan, belajar jangan dinomor-duakan. Baik, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.